Mungkin ada lagi Ustaz dari teman-teman yang mengikuti live streaming di YouTube Ustaz. Ini Assalamualaikum Ustaz, saya Haifa. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz dengan framing media kalangan tertentu, khususnya pada media Wahabi dan Salafi. Terima kasih. Ya, ya makanya seperti yang saya sampaikan, kalau umat Islam di framing itu yang salah orang Islam. Kalau Israel Palestina perang, terus Palestinanya kalah, itu Palestina yang salah. Karena apa? Karena kalau pihak yang benar itu dikalahkan, maka itu salah. Kalau kita misalkan mengklaim, menyatakan, menjudge bahwa misalkan Israel salah dan Palestina benar, kemudian kita mengetahui bahwa Palestina kalah perang, maka berarti Palestina salah. Karena kebenaran telah dikalahkan dan kebenaran yang kalah itu salah. Kalau ada umat Muslim yang kemudian di frame, ini Wahabi, ini Salafi, ini begitu, begini dan sebagainya, ya berarti orang itu, kelompok itu gagal untuk menciptakan frame untuk dirinya sendiri sampai dia diciptakan frame sama orang lain. Kan seperti itu ya. Jadi kalau Wahabi misalkan dicap radikal, kenapa? Karena di frame sama media, ya tanyakan kepada Wahabi kenapa mereka nggak bisa menciptakan media yang bisa mengimbangi frame itu. Kan seharusnya frame itu diciptakan sama diri mereka sendiri. Pencitraan itu oleh diri mereka sendiri, bukan oleh pihak lain. Begitu. Nah, terkait dengan Wahabi, Salafi, dan hal-hal yang semacam itu, kita harus melihat bahwa Wahabi itu adalah kelompok yang taat terhadap pemimpin. Mereka tidak mau berontak, karena gagasan landasan pemikiran mereka itu adalah sikap Ahmad bin Hambal, yang sangat lugu, ya, dan menghindari konflik seperti itu. Jadi Wahabi itu sama sekali tidak sama dengan HTI yang ingin mendirikan syariat Islam, yang mendirikan kekhilafan Islam, tidak, Wahabi itu tidak seperti itu. Bahkan Wahabi itu tidak galak sebenarnya. Yang akhirnya mereka menjadi galak itu adalah karena di sisi lain mereka itu sering menganggap pihak yang lain itu sesat atau salah. Dan ini banyak sekali kelompok-kelompok ini. Bahkan misalkan gini nih, Ustadz Firanda Andirja itu dikenal sebagai gembong Salafi atau Wahabi di Indonesia. Tetapi saya ketawa pernah mendengar ceritanya seperti ini. Jadi dulu ini cerita dari Ustadz Firanda sendiri. Jadi dulu di Jogja itu ada bencana tsunami. Kemudian kelompok Wahabi itu datang ke sana. Minta izin dulu sama Ustadz Firanda. Ustadz, kami mau ngasih bantuan, silahkan. Maka orang-orang Wahabi itu mendata siapa di antara orang-orang itu yang ikut pengajian Wahabi. Siapa yang ikut dikasih bantuan, siapa yang tidak ikut nggak dikasih bantuan. Ternyata yang ikut itu cuma 6 keluarga, maka yang dikasih bantuan itu cuma yang 6 keluarga itu, karena sama-sama Salafi Wahabi. Dilaporkan kepada Ustadz Firanda, itu Ustadz Firanda marah luar biasa. Ini gimana sih? Bahkan seandainya kalau ada orang kafir, misalkan ya, kena bencana, kita harus nolong. Ini kok malu didata dulu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Ustadz Firanda yang Wahabi itu tidak radikal dalam pendapatnya itu. Sedangkan orang-orang yang dia sumpahin itu, yang tadi itu, dia radikal. Karena dia akhirnya tidak mau menolong pihak lain gara-gara berbeda pendapat dengannya. Jadi radikalisme itu tidak berkutat pada apa organisasinya, pada lembaganya, dan lain sebagainya. Jadi jangan termakan sama frame misalkan bahwa Wahabi itu radikal, karena setiap orang itu beda-beda. Ada Wahabi yang radikal, ada Wahabi yang tidak radikal. Seperti itu. Dan bahkan ketika ada orang yang radikal sekalipun, dalam sikapnya terhadap yang lain dia tidak radikal, dalam pernyataan yang lain dia radikal. Seperti itu. Jadi kelompok HTI, misalkan Ustadz Felix Xiao, dalam kebanyakan hal dia tidak radikal. Dalam hal bahwa dia benar-benar mengagumi kekhalifahan Turki Utsmani, dia menjadi radikal. Dalam satu orang saja itu, dalam beberapa pernyataan jadi radikal, dalam pernyataan yang lain tidak radikal. Begitu. Jadi sekali lagi jangan lihat fokus pada subjeknya, tapi fokus pada objeknya, pada apa yang dibicarakannya, pada temanya. Begitu. Oke? Ya, semoga dipahami lah ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang raise hand Ustaz. Di ini ada Hayawa Kolan Takilan. Ini perempuan ya, saudari Hayawa. Tapi ini sampai Apakah jam berapa?
Ya mungkin karena banyaknya pertanyaan Ustaz, insya Allah kita tambah waktunya sampai 9:15 ya Ustaz, agar mungkin Oke, beberapa bisa terjawab. Bagaimana Saudari Hayawa Kaulan oke, oke. Astaqilan? Izin open mic katanya, dimutus sama panitia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru Gembul, saya mau bertanya kaitan tadi kan sudah dinotis berapa kali ya tentang perpecahan umat Islam gitu, terus tentang radikal juga agak relate sih sebenarnya ke pembahasan yang tadi sudah disampaikan tentang al-jamaah gitu. Jadi menurut Pak Guru Gembul sebenarnya wujud konkret dari al-jamaah itu sendiri seperti apa gitu? Karena jadi bias gitu pemahamannya dari saya sendiri. Jadi titik konkret dari terwujudnya al-jamaah itu seperti apa gitu sih singkatnya. Sekian, terima Oke, kasih. ya karena ya, kita sekarang jadi bias karena kebanyakan orang tidak mau berjamaah. Jadi prinsip berjamaah itu sederhana. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam Islam beda pendapat boleh, pecah belah haram seharam-haramnya. Apapun yang terjadi, pecah belah itu haram. Sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan pecah belah itu fitrah. Karena umat muslim sudah akan terpecah jadi 73 golongan. Ya, gak gitu. Kesalahan itu adalah fitrah, tapi kita tidak boleh melakukan itu. Jadi misalkan begini, kita pembunuhan itu selalu akan terjadi, tetapi bukan berarti kita membolehkan ada orang yang membunuh, kan seperti itu ya. Jadi maksudnya di dalam Islam itu berbeda pendapat itu sangat boleh. Kita berbeda pendapat satu sama lain boleh. Yang penting apa? Kita harus kompak ada dalam satu kesatuan, satu jamaah, solidaritas. Kita tetap harus mendukung satu sama lain. Kita harus ada dalam satu nilai yang luhur yang sama, yaitu apa? Tauhid. Begitu. Jadi misal begini, boleh kita masuk ke HTI, boleh kita masuk ke Wahabi, ke PKS, ke kelompok JIL misalkan, ke Gus Dur, ke apa-apa, untuk menuntut ilmu, boleh. Kemudian untuk membuat, tetapi ketika di sana kita akhirnya tidak mau ketemu sama ustadz yang lain, di situ radikal, di situ yang terlarangnya. Jadi kita tetap ada dalam satu jamaah. Kalau kita masuk NU misalkan, tapi kita baikan sama orang Muhammadiyah, itu berarti kita ada dalam satu jamaah yang sama, yaitu jamaah Islamiyah. Tetapi kalau kita sudah tidak mau menganggap yang itu sesat, yang itu kafir dan sebagainya, tidak bisa. Lah, tapi kan itu pernyataannya benar-benar salah. Ya, kalau pernyataannya benar-benar salah, ya sebut aja pernyataannya salah, bukan orangnya yang salah. Misalkan kemarin Buya Syakur menganggap bahwa bahwa Siti Khadijah itu Kristen. Saya misalnya terbuka kemungkinan pendapat untuk itu, dan anggaplah ada pernyataan yang salah ketika misalkan menganggap bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Yesus misalkan. Buya Syakur mengatakan seperti itu, kemudian saya mengatakan saya tidak setuju. Nah, kalaupun saya tidak setuju, saya tetap menghargai itu. Tetapi ketika itu tidak setuju, misalkan itu salah gitu, misalkan itu sesat, misalkan. Ya, sesat itu pendapat pada bagian itunya, bukan orangnya secara keseluruhan. Quraisy Shihab menyatakan jilbab itu gak wajib. Saya mengatakan jilbab itu wajib. Saya katakan orang yang tidak mengatakan jilbab itu wajib itu salah, itu sesat. Tapi pada bagian pendapat yang itunya, jadi orangnya saya tidak akan menganggap orang itu sesat, saya tidak akan menganggap orang itu salah, karena ada lebih banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa didapat dari beliau. Begitu. Jadi tetap ada dalam satu jamaah, tetap ada dalam satu kesatuan, tetap ada dalam satu solidaritas, tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalaupun ada yang berbeda pendapat, yang sesat, pada pendapat itu saja. Kita sempitkan pada pendapat itu saja, pendapat-pendapat yang lain terbuka kita untuk menerima atau menolaknya. Jadi Islam al-jamaah itu adalah Islam yang seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, Bilal dan Umar itu beda pendapatnya drastis, hampir dalam semua hal. Dan Umar itu takut sama Abi Bilal. Umar itu garang sama banyak orang, tapi Umar itu takut pada sahabat-sahabat yang dia anggap lebih dekat sama Nabi Muhammad. Jadi
sama Bilal itu Umar takut, sama Ali itu Umar takut, sama Abu Bakar Umar itu takut, sama Khalid bin Walid misalkan Umar itu bisa sangat tegas ngelawan gitu. Walaupun Khalid itu kan pamannya sendiri. Kenapa seperti itu? Nah, ya maksudnya gini, walaupun mereka berbeda-beda pendapat, tapi mereka tetap ada dalam satu kesatuan, ada dalam satu jamaah. Begitu. Semoga tidak lagi bias ya. Jadi kita bedakan antara berbeda pendapat dengan berpecah belah. Oke? Okay? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya ya, Ustaz. Mungkin satu penanya lagi ya, Ustaz. Insya Allah satu lagi. Mohon maaf pada teman-teman yang masih ada pertanyaan. Silahkan mungkin bisa mengikuti kajian Ustadz Guru Gembul di kajian berikutnya. Jadi ada satu lagi pertanyaan kepada Fauzan Zakhari. Saudara Fauzan Zakhari. Bisa dipersilahkan untuk on mic ya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Guru Gembul. Saya izin menyinggung pada kajian sebelumnya pada bab 2 yang mengenai materi tersebut. Di situ kan Guru Gembul mengatakan bahwa terkadang untuk zaman sekarang ini banyak ustadz-ustadz atau guru-guru yang pendapatnya atau pendapatnya itu berbeda atau bersinggungan dengan yang lainnya. Sedangkan kita sebagai umat muslim sendiri yang masih belajar tentunya masih sangat sulit untuk membedakan mana untuk mengikuti ustadz yang mana yang sebaiknya patut dicontoh. Dan tadi Guru Gembul juga mengatakan bahwa sebaiknya kita belajar juga sendiri melalui Al-Quran dan hadis. Tetapi saya sendiri pernah mendengar bahwa kita masih membutuhkan guru untuk mengkaji Al-Quran dan hadis karena isinya masih tidak bisa dipahami jika kita tidak memiliki ilmu gitu Ustaz. Jadi sebaiknya bagaimana cara kita memilih guru yang benar untuk diikuti yang mengikuti prinsip Islam yang sebenarnya gitu. Terima kasih Ustaz. Oke, nah jadi begini. Nah, jadi memang ada orang yang mengatakan bahwa kita jangan langsung belajar pada Quran dan Sunnah karena kita belum mengerti ya. Nah, ini adalah pernyataan dari orang Kristen abad pertengahan. Jadi orang Kristen abad pertengahan dulu menganggap mengeluarkan fatwa bahwa orang Kristen itu nggak boleh baca Alkitab karena nggak akan dimengerti. Harus ikut ke ulamanya. Maka akhirnya peradaban mereka kacau, runtuh, hancur. Dan ini juga adalah pernyataan dari orang-orang Hindu tahun 500 sebelum Masehi yang mengatakan Weda itu jangan dibaca sembarang orang, nanti akan menyesatkan. Mendingan ikut ke pendetanya. Akhirnya mereka tidak maju-maju peradabannya. Al-Quran itu sudah jelas menyebut bahwa ini hudalinas, hudalil mutakin. Jadi ini adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang beriman. Artinya Al-Quran itu bisa dipahami seluruh manusia kecuali dalil detail-detail kecil. Siapa mufasir paling terkemuka di dunia Islam? Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Gak ada mufasir yang gak kenal dia, itu mustahil. Karena dia adalah rajanya para mufasir. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa sebagian besar ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami semua orang tanpa kecuali. Sebagian besar. Sebagian kecil itu hanya bisa ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Dan sebagian kecil lagi itu hanya Allah yang tahu. Jadi kayak alif lam mim gitu ya, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi intinya sebagian besar itu bisa dipahami oleh setiap orang karena mukjizat Al-Quran itu adalah dia bisa dipahami dari orang yang gelandangan sampai profesor. Ngerti. Itu mukjizat Quran. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan jangan belajar Quran langsung, nanti akan sesat, harus ada gurunya, itu menurut saya adalah yang radikal tadi itu. Karena pun sudah dijamin sama seluruh ulama mazhab, semua tanpa kecuali baca Quran dulu. Kalau sudah baca Quran, ada yang nggak ngerti, tanya saya. Oke?
Jadi jangan dibalik, jangan kita dengar Quran Sunnah dari Ustadz, jangan. Baca dulu Quran, baca dulu Sunnah. Kalau kita gak ngerti, tanya sama Ustadz itu. Begitu, karena sudah ada jaminannya di dalam Quran dan Sunnah. Begitu. Terus apa lagi ya? Nah, jadi kalau misalkan ada, jadi saya sarankan kalau misalkan saya bingung kita harus ikut ustadz yang mana. Kata Nabi Muhammad, suatu hari nanti umat muslim itu akan pecah belah. Nah, terus sahabat nanya, nanti kami ikut kemana? Nabi Muhammad bilang, jangan ikut kemana-mana. Jangan pernah ikut kemana-mana. Jangan masuk ke dalam kelompok apapun. Gitu. Maka ya saya sarankan beginilah. Kalau Baraya mau, silakan Baraya punya guru. Tapi kalau misalkan Baraya kesulitan untuk memilih mana guru yang benar, mana yang salah, pelajari aja semua guru, semua, lalu pilih mana yang menurut Baraya terbaik. Itu saran. Tapi kalaupun itu masih tidak mau, itu pun susah, maka beli Quran terjemahan, beli hadis terjemahan, baca sedikit-sedikit, kalau tidak tahu, tanya guru, atau searching, atau apa. Karena sekarang banyak guru juga yang nggak tahu kan. Gitu. Ya, semoga dipahami ya. Seperti itu. Baik, insya Allah sudah menjawab ya dari pertanyaan saudara tadi siapa ya, mohon maaf. Semoga jawabannya menjawab dari pertanyaan yang barusan Fauzan. tadi. Ya, Fauzan Zakari ya, mohon maaf. Terima kasih Fauzan Zakari atas pertanyaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang sudah raise hand maupun bertanya melalui kolom chat, karena waktu yang terbatas kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini dapat menambah sudut pandang kita mengenai apa itu radikalisme dan juga bagaimana kita menyikapinya. Silahkan teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sekiranya dari teman-teman sekalian sesuai dan dari teman-teman sekalian bisa ambil dari pelajaran itu tersebut yang telah disampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Ustadz Guru Gembul. Bagaimana Ustadz? Apakah ada closing statement sebelum ditutup kajian kita pada malam hari ini? Oke. Closingnya adalah seperti ini. Siapapun yang terlalu percaya dengan apa yang saya katakan barusan, dia radikal. Jadi tetaplah kritis, tetaplah skeptis, tetaplah mencari. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Dan kembali saja, jangan khawatir untuk belajar langsung kepada Quran dan Sunnah. Oke, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Oh ya, apabila Ustadz ada kegiatan atau mungkin keperluan berikutnya, bisa kami persilahkan untuk meninggalkan forum. Terima kasih banyak Ustadz atas segala ilmu yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.